Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat shaimin shaimat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas, yang tentunya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini senantiasa memperoleh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Puji syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga alangkah sempurnanya apabila kita juga mengucapkan salam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini yaitu keadilan dan kemurahan Allah dalam membalas amal seseorang. Jadi Allah itu maha pemurah, maha adil di dalam membalas amal seseorang. Maka kita ambil satu ayat saja dari Al-Quran. Tentunya mudah-mudahan ayat ini bisa kita jadikan tentunya semangat untuk kita melaksanakan ibadah puasa kita. Jadi tadi surat Al-An'am ayat 160. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang kepada Allah di hari kiamat nanti dengan membawa satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat, bi asyri amsalha. Dan apabila seseorang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu keburukan ataupun kejahatan, maka dibalas yang serupa, satu dibalas satu. Dan Allah tidak berbuat zalim terhadap mereka. Inilah keadilan Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang berbuat satu kebaikan, Allah balas dengan 10 kali lipat. Tapi apabila seseorang berbuat kejahatan, satu kejahatan, Allah tidak lipat gandakan siksaannya, tapi tetap
satu dibalas dengan satu siksaan juga. Inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala tentunya terhadap orang-orang yang berbuat jahat tadi. Maka ayat ini sebetulnya mendorong kita sebagai manusia ini agar senantiasa berbuat baik. Karena apabila kita berbuat baik, maka akan dilipat-lipat gandakan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini intinya. Namun kembali Bapak Ibu, jangan sampai kita pahami kalau disebutkan dalam ayat tadi dilipat gandakan 10 kali lipat, bukan berarti pasti hitungannya 10. Satu mesti dibalas 10. Tidak mesti. Karena sebetulnya memang di dalam kebiasaan bahasa Arab itu kalau sudah disebutkan 10 itu bermakna banyak. 7 bermakna banyak. 1000 juga bermakna banyak. 40 bermakna banyak. Maka dari itu sebetulnya Allah akan memberikan balasan yang sebanyak-banyaknya sebetulnya. Makna di dalam ayat ini. Maka dari itu sebetulnya ibu bapak yang hadir di sini, ya, hadir di sini, walaupun mungkin berangkatnya bareng tadi, berangkatnya bareng, duduknya mungkin bersebelahan, sholat tahiyatul masjid juga dia kerjakan, sholat qobliyahnya dia juga kerjakan, lalu dia sama-sama sholat subuh dengan berjamaah, masih ikut taklim juga. Walaupun sama-sama kita berangkatnya sama, pulangnya sama, namun pahalanya pun tidak sama. Kira-kira sama gak pahalanya? Tidak sama. Karena apa? Tergantung keikhlasannya. Mana yang paling ikhlas, itulah yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak kita taklim seperti ini, ada yang sungguh-sungguh, ada yang sungguh-sungguh. Apa buktinya sungguh-sungguh? Baru ngomong judulnya dari tulis. Oh, ini sungguh-sungguh ini tadi. Dari rumah sudah bawa pulpen, sudah bawa buku. Kenapa? Ayat yang dibaca tulis nanti mudah-mudahan apa? Di rumah bisa dikaji kembali, diulang kembali. Ya, ini. Berarti ini termasuk apa? Kesungguhan itu juga menentukan pahala kita. Ada yang dulu walaupun sebetulnya semalam itu sudah merasa capek sebetulnya. Wah, sudah betul Quran, sudah bangun malam, sholat tahajud. Berangkat juga dia ke masjid, matanya masih terbelalak, dia buka. Berarti yang seperti ini, pahalanya lebih besar. Keikhlasan, kesungguhan itu menentukan banyaknya pahala. Ibu-ibu yang ngaji tadarusan Al-Quran juga bapak seumpama ngaji tadarus Al-Quran, baca disalahin, kadang-kadang bacanya salah, nah pasti ada yang langsung nyaut, kurang panjang, salah, jawab biasa seperti itu. Min qabli, mana yang begitu? Ada yang keliru, salah, diingatkan, dia nurut, jengkel juga enggak, marah juga enggak. Maka yang seperti ini berarti apa? Ikhlas dia, tadarusannya, ngajinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ketika ngaji, hebat ini ibu ini, setiap hari ngaji, lalu di dalam hatinya saya itu paling rajin di sini. Di dalam hatinya itu seperti itu. Itu berarti apa? Belum ikhlas karena Allah. Orang itu kalau benar-benar ikhlas, dipuji juga nggak merasa tinggi hatinya, nggak merasa bangga, dihina juga nggak pernah susah. Kayak Rasulullah di dalam berjamaah biasa Rasulullah dihina, dicaci maki. Apakah imannya terus berkurang? Enggak, tambah naik imannya Rasulullah.
Makanya yang menentukan sebetulnya amal ibadah kita keikhlasan. Walaupun di dalam ayat yang disebutkan ya, 1 dibalas 10. Karena di dalam surat An-Nahl, surat An-Nahl ada ayat yang hampir mirip. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang berbuat kebajikan, maka Allah balas dengan yang lebih baik. Tidak menyebutkan kata 10. Maka kata 10 ini sudah menunjukkan banyak tadi. Kebiasaan orang Arab seperti itu. Seperti kebiasaan kita kadang-kadang itu suka memakai kata ribuan. Biasanya kita mengatakan kepada jamaah seumpama, hadirin para jamaah yang telah datang pada hari ini, kami ucapkan ribuan terima kasih. Maksudnya apa itu? Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Itu Pak yang dipakai kebiasaan kita dalam bahasa kita. Gak ada terus mengatakan itu. Ibu bapak yang hadir pada pagi hari ini, kami ucapkan miliaran terima kasih. Gak ada ya. Triliunan terima kasih. Gak ada. Ribuan sama miliaran kan banyak miliaran. Tapi kenapa gak dipakai miliaran? Karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi kalau ngomong kita itu banyak terima kasih, sering kita menyebutkan ribuan terima kasih. Jadi ayat tadi harus kita pahami bersama-sama bahwa sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan seseorang itu sesuai tentunya dengan kesungguhan dan keikhlasan. Coba kita lihat hadis Rasulullah yang berkaitan dengan puasa. Kullu amali bani Adam yudha'afu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipatkan 10 kali lipat ila sab'i mi'ah, sampai 700 kali lipat. Jadi makanya Allah kata, Rasulullah juga pakai kata 700 juga. Di dalam Al-Quran Allah juga pakai 700 juga infak ya. Nah, 157 jadi 700. 700 itu adalah menyebutkan banyak. Sehingga seseorang apabila dia berbuat baik di bulan Ramadan, maka akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita sungguh-sungguh ikhlas, semakin banyak pahala. Kayak ibu bapak maaf sudah puasa, habis itu siang hari harus kerja, ya. Siang hari kerja pulang sampai sore, habis itu masih juga mau tarawih, habis tarawih mau juga tadarusan Al-Quran. Begitu pula di malam harinya masih mau bangun malam untuk sholat malam. Nah, yang seperti ini tentunya Pak, balasannya tentu berbeda dengan orang yang biasa-biasa di rumah. Nganggur seumpama. Terus dia terawih, tapi terawihnya kadang berangkatnya terlambat. Ya. Tidak seperti yang awal di awal waktu, maka balasan sesuai dengan kesungguhan seseorang. Wa qala ta'ala illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa tidak disebutkan oleh Allah berapanya. Fa huwa li wa ana ajzibi, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukmu dan aku sendiri yang membalasnya. Maka kita nggak pernah tahu balasan orang yang berpuasa apa. Karena tadi itu berbeda-beda. Jangankan puasa, kita taklim seperti ini sebenarnya Pak, pahalanya pun berbeda-beda. Tidak ada yang sama sebenarnya. Apalagi kita puasa. Puasanya amalan ibadah yang sifatnya sangat-sangat rahasia. Sehingga yang tahu puasa atau tidak hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nggak ada yang tahu kita. Walaupun sebelahan dengan kita, nggak tahu kita. Puasa benar atau nggak tahu kita. Karena memang itu namanya ibadah sirriyah. Ibadah sirri, ibadah yang sifatnya rahasia. Nggak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berpuasa dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang bertakwa. Karena kemuliaan seseorang itu terletak di mana? Di ketakwaannya. Bukan mungkin gemuk atau kurus badannya, tidak. Di jabatannya juga tidak, di kekayaannya juga tidak. Karena Allah firmankan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Yang bertakwa inilah yang paling mulia. Maka kita berpuasa ini sebetulnya Allah ingin menjadikan kita menjadi orang-orang yang takwa. Yang perintahnya Allah senantiasa dikerjakan, larangannya senantiasa dijauhi. Yang paling gampang makna takwa. Kita ditarbiyah oleh Allah menjadi orang yang takwa. Maka pahala puasa ini kita semuanya tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti pahala orang yang sabar. Orang yang sabar juga demikian. Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan pahala orang yang sabar itu bighairi hisab, gak terhitung. Semakin ibu bapak sabar, semakin besar pahala sabar. Maka sabar tidak ada batasnya. Sabar. Ini ibu bapak bisa hadir di masjid sekian apa? Karena sabar ya. Tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabru 'ala ta'ah. Baik. Mau dalam keadaan apapun, saya tetap ini. Maunya apa? Kalau subuh saya mau jaga sholat subuh kita dengan berjamaah. Oh mau ini berbeda dengan yang lainnya. Maka dia kalau dia sebut sabar, dia akan pertahankan terus. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Menahan diri daripada gejolak jiwa kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna sabar. Kalau nggak sabar, nggak sampai kita ke masjid. Nggak sampai kita ke masjid. Maka sabar. Kita kembali di dalam ayat tadi bahwa kalau kita berbuat kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Terserah Allah melipat gandakan. Walaupun disebutkan dengan 10, namun sebetulnya itu ada kata banyak. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kesembuhan kita dan keikhlasan. Itulah bentuk kemurahan Allah. Allah Maha Pemurah. Jangankan amalan-amalan yang wajib, yang sunnah pun juga dilipat gandakan oleh Allah. Man taqarraba fi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhu fi ma siwa. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, yang sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya disamakan dengan yang wajib. Maka wa man adda fardhu fihi kana kaman adda 70 fardhu fi ma siwa. Pakai kata 70 di dalam hadis ini. Dan bila siapa yang melakukan satu fardu di bulan Ramadan, maka Allah akan lipatkan, yaitu 70 kali 5. Maka kata 70 sebetulnya di sini adalah makna banyak. Makna banyak. Lalu bagaimana apabila kita berbuat yang buruk tadi? Wa man jaa'a bis-sayyi'ati
maka fala dia tidaklah dibalas illa mislah, kecuali yang sama, balasannya sama, satu dibalas sama satu. Adilnya Allah. Jadi kalau kebaikan dilipat gandakan, kalau keburukan satu dibalas satu. Maka ada hadis yang panjang menceritakan tentang masalah niat. Niat, kita kan semua ada niat itu. Pergi ke masjid ada niat, ada niat. Orang yang berniat baik, lalu dia belum sempat melakukan kebaikan, maka sudah ditolak pahala, sudah berpahala. Kalau dia sudah melakukan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Di asyri amsalihha ila sab'i mi'ah, sampai 700 kali lipat. Hadisnya seperti itu. Tapi ketika seseorang sudah punya niat berbuat jahat, lalu dia tidak lanjutkan perbuatan jahatnya tadi, justru dia memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau baru niat saja dia terus belum juga dikerjakan, ini dapat pahala. Tapi kalau niat jahatnya dikerjakan, pahalanya, balasannya, siksanya satu banding satu kalau perbuatan jahat. Kalau berhenti nggak jadi dia berbuat jahat, dapat pahala juga. Inilah kemurahan Allah. Jadi kalau niat jahat, baru niat jahat itu tidak mendapatkan balasan siksa nanti dia udah kiamat. Tapi kalau orang niat baik sudah dapat pahala. Masya Allah. Makanya sering saya sebut, ibu bapak kalau masuk ke masjid atau kita pergi sholat berjamaah, perbanyaklah niat. Karena di sini niat itu sudah berpahala. Mau berangkat ke masjid, niatnya sholat jamaah, niat ingin itikaf, niat ingin silaturahmi, niat. Semua niat itu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ketika kita bersilaturahmi, ketemu kawan, ketemu teman, akhirnya apa? Senang terus kita. Karena kita kadang-kadang kalau di rumah jam bosan juga kita nggak ketemu kawan ya. Tapi kalau kita ke masjid ketemu dengan jamaah, masya Allah, gembira kita senang. Jadi kalau perbuatan yang buruk Allah tidak lipat gandakan. Karena apa? Allah tidak mau berbuat zalim terhadap hambanya. Wahum la yuzlamu, mereka tidak dizalimi oleh Allah. Inilah sifatnya Allah. Maha pemurah, maha adil. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Maka dari itu kita semuanya mempunyai kesungguhan di dalam beribadah. Bagaimana caranya agar kita ini beribadah ini memperoleh balasan yang sempurna? Yang kita inginkan kita ibadah, dan ibadah kita memperoleh balasan yang sempurna. Maka minimal ada dua ini yang harus kita pegang, biar kita memperoleh ibadah kita sempurna di sisi Allah. Apa syarat yang pertama agar ibadah kita sempurna? Yang pertama harus didasari ibadah kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar pertama. Ibu bapak hafal itu ayatnya di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha kita akan diperintah oleh Allah ibadah, kecuali ibadah kita ikhlas karena Allah, ikhlas murni untuk Allah. Makanya kita kalau ikrar di dalam sholat kita ada itu di awal namanya doa kita, selain itu kita pakai. Makanya usahakan ini disebut ya ikrar itu, biar kita nggak keliru kita dalam beribadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
lillahi rabbil alamin. Begitu kan? Sesungguhnya sholat, ya, ibadahku, ya, hidupku, matiku adalah untuk Allah. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Berarti ketika kita sholat setelah takbir, kita sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini mengerjakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat pertama agar ibadah kita sempurna, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah. Ikhlas. Yang kedua, sedikit lagi. Yang kedua, syaratnya ibadah yang kita kerjakan harus tentunya ibadah itu sempurna juga. Alias ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka kita berusaha beribadah sebaik-baiknya. Ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang paling terbaik amalnya, ibadah juga demikian sama. Ibadah yang terbaik, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan siapa yang beramal atau melakukan suatu amalan yang tentunya tidak ada tuntunan atas Rasulullah akan tertolak juga. Maka dari itu kita harus berusaha benar, kita yakini bahwa yang kita lakukan itu sudah benar. Semakin kita sempurna, tambah sempurna. Kita seperti ini kan juga pengennya Pak, ibadah kita tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna. Karena kita ingin sempurna ibadah, ibu bapak, tentunya nggak cukup kita dengan doa juga. Doa perlu juga. Kita kan sering doa ini. Bahkan doa ini diwasiatkan oleh Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah. Ya. Sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, jangan sampai engkau melewatkan doa ini setelah engkau sholat. Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, doronglah aku ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku. Allahumma a'inni ala dzikrika, aku senantiasa zikir kepadamu. Karena kita itu butuh pertolongan Allah itu. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah, nggak sampai juga di sini. Maka kita jangan bangga bila sampai di sini. Ini pertolongan Allah itu. Kita sampai di sini. A'inni. Memang kita itu senantiasa butuh pertolongan dari Allah. Saking butuhnya di dalam surat Fatir ayat yang 15. Kita itu disebut fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Kalian adalah fakir, kalian fakir. Kita fakir, maksudnya fakir apa? Butuh kita dengan Allah. Kita senantiasa memerlukan Allah. Antum fuqara'u ilallah. Kalian butuh kepada Allah. Kita seumpama gak ditolong oleh Allah, jantung kita ini gak berdetak. Selesai kita. Semua aliran darah kita ini juga ditolong oleh Allah. Maka tiada satu tarikan nafas pun, semuanya itu sebenarnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa sebenarnya kita banggakan? Tidak ada yang kita banggakan. Ya orang sebagai orang yang beriman, kita menyadari bahwa kita bisa berbuat apapun itu karena pertolongannya Allah. Maka kita sering menyebutkan la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Karena dialah Allah. Allah itu dia adalah Ghaniyyul Hamid. Allah itu yang maha kaya, Allah yang maha terpuji. Allah itu kaya, gak butuh pada kita. Memangnya Allah butuh dengan takwa ibu bapak ketaatan? Gak butuh itu.
ibu bapak bertakwa itu untuk diri kita sendiri. Ya. Nggak ada istilahnya semua orang nggak ada yang mau taat kepada Allah terus Allah itu akhirnya derajatnya turun, tidak ada juga. Allah jadi rendah, tidak ada juga. Maka kita bertakwa itu untuk diri kita sendiri, kita taat itu untuk diri kita sendiri. Biar apa sebenarnya? Agar kita memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan seperti itu sudah. Maka dari itu kita bersama-sama berusaha ibadah dengan ikhlas dan juga kita berusaha yang sempurna. Maka penyempurna adalah kita terus belajar seperti itu. Biar tambah sempurna, biar tambah sempurna. Ibadah kita tambah sempurna, tambah yakin kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita kerjakan setiap hari. Sehingga apapun yang kita lakukan semuanya atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas dasar tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita semuanya akan memperoleh pahala yang sempurna, yaitu pahala yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana ayat di surat Al-An'am ayat 160 tadi. Allah akan membalas dengan balas 10 kali lipat. Maksudnya apa? 10 kali lipat balasan yang banyak sesuai dengan kesungguhan dan keikhlasan kita. Maka mudah-mudahan di dalam Ramadan ini kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengerjakan amalan-amalan ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, kita dasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti nama masjid kita ini. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mudah-mudahan yang kita sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kita dibaca alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.